Pernah kebayang nggak sih kalau ada satu komponen super kecil di dalam baterai yang ternyata bisa mengubah dunia mobil listrik selamanya? Nah, kita nggak perlu bayangin lagi karena revolusi itu ya sedang terjadi sekarang juga. Dan ini bukan prediksi buat masa depan yang jauh loh. Menurut laporan-laporan terbaru, revolusi mobil listrik ini lagi kejadian sekarang. Semuanya didorong oleh satu terobosan teknologi yang luar biasa. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mobil listrik akan jadi pilihan utama, tapi seberapa cepat itu bakal terjadi. Di balik semuanya, ada ledakan riset yang luar biasa. Coba deh lihat grafiknya. Ini menunjukkan ada perlombaan besar-besaran di seluruh dunia. Para ilmuwan tuh lagi kebut-kebutan buat menyempurnakan dan membuka potensi dari jenis baterai yang benar-benar baru ini. Jadi, apa sih sebenarnya teknologi terobosan ini? Semuanya berpusat pada satu hal, baterai solid state. Oke, mari kita bedah konsep intinya. Perbedaan paling mendasar itu simple banget. Cairan yang gampang kebakar di baterai biasa diganti sama bahan padat yang jauh lebih stabil. Ini perubahan yang fundamental, yang menjanjikan peningkatan performa dan keamanan yang drastis. Coba deh bayangin gini, elektrolit cair di baterai yang kita pakai sekarang itu ibaratnya kayak spons basah yang gampang banget kebakar. Nah sebaliknya, elektrolit padat ini lebih mirip ya kayak balok keramik yang padat dan stabil. Jadi intinya, kita ganti sesuatu yang beresiko dengan sesuatu yang jauh lebih kokoh. Nah ini dia nih yang bikin semua orang semangat banget. Teknologi ini menjanjikan keamanan yang jauh lebih baik, kepadatan energi yang lebih tinggi, artinya jarak tempuh mobil Anda bisa lebih jauh, terus waktu ngecasnya juga jauh lebih cepat, dan bahkan membuka jalan buat daur ulang yang lebih efisien. Ini kan semua hal yang kita sebagai konsumen paling inginkan, ya kan? Tapi, ya gitu, untuk mewujudkan semua janji manis tadi, para ilmuwan harus nemuin material padat yang paling pas. Dan ini tuh kayak pencarian ilmiah yang super kompleks, dengan beberapa kandidat utama yang lagi diadu. Sekarang ini, peneliti lagi coba banyak banget material, tapi ada dua keluarga besar yang jadi yang terdepan, yang basisnya sulfida dan yang basisnya halida. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di sini kelihatan jelas banget kenapa material halida yang di tengah itu jadi sangat menarik. Kalau kita lihat material berbasis sulfur dan oksigen di sebelahnya punya tantangan masing-masing nih. Material halida ini nunjukin stabilitas yang luar biasa di voltase tinggi. Ini kunci utama buat mobil listrik performa tinggi di masa depan. Yuk kita lihat perbandingannya. Jadi ini soal trade-off. Sulfida itu juara banget buat kecepatan pergerakan ion. Tapi sayangnya stabilitasnya kurang. Sebaliknya, halida itu stabil banget tapi konduktivitasnya sedikit di bawah sulfida. Jadi ya, belum ada yang benar-benar sempurna. Oke, kita udah tahu apa itu baterai solid state. Sekarang, mari kita bahas bagian bagaimananya. Ada beberapa rintangan besar yang harus dipecahkan para ilmuwan biar teknologi ini bisa kita pakai sehari-hari. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi kita butuh ionic conductivity, gampangnya kemampuan ion buat gerak cepat, ini soal performa. Di sisi lain ada chemical stability, ini soal daya tahan, biar baterainya awet dan gak gampang rusak. Menemukan titik tengah yang pas di antara keduanya, itu dia tantangan terbesarnya para ilmuwan sekarang. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya dapat yang terbaik dari keduanya? Gimana caranya kita bisa punya baterai yang ngebut sekaligus awet? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut rekayasa antarmuka. Bayangin aja ini kayak jembatan yang nyambungin dua daratan, yaitu elektrolit dan elektroda. Kalau jembatannya nggak kokoh dan efisien, ya lalu lintas energinya bakal macet. Makanya para ilmuwan sekarang lagi fokus banget membangun jembatan yang sempurna ini. Oke, dan kita harus realistis juga. Walaupun baterai solid state ini menjanjikan keamanan yang lebih baik, bukan berarti nol resiko ya. Sistem yang berbasis sulfida misalnya ternyata masih bisa terbakar atau ngeluarin gas beracun kalau desainnya nggak benar. Jadi masih ada PR besar soal keamanan yang harus diselesaikan. Oke, sekarang mari kita lihat ke depan. Ada peta jalan yang cukup jelas yang lagi diikuti para peneliti buat membawa teknologi ini ke pasar. Ada 3 langkah kunci nih. Pertama, pakai kecerdasan buatan atau AI untuk menemukan material baru dengan lebih cepat. Kedua, mengembangkan proses produksi massal yang bisa menekan biaya. Dan yang ketiga nih penting banget, menciptakan siklus daur ulang yang berkelanjutan. Pada akhirnya, visinya tuh begini. Elektrolit itu nggak cuma jadi komponen pasif aja, tapi jadi elemen desain yang aktif. Dia bakal jadi kunci yang membuka sistem penyimpanan energi yang benar-benar baru dan jauh lebih baik. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang menarik.
Potensi teknologi ini bisa jadi lebih dari sekedar buat mobil kita. Coba bayangkan sebuah dunia di mana mobil Anda bukan cuma alat transportasi, tapi juga jadi unit penyimpan energi buat rumah Anda, jadi bagian dari jaringan listrik pintar. Pertanyaannya, siapkah kita untuk masa depan yang transformatif seperti itu?